Dan pertama kali masuk Thariqah Tijani ke Indonesia adalah tahun 1922 Masehi. 1922 Masehi. Itu dibawa oleh masyayikh ulama yang mempelajari syariat di Mekah dan di Madinah. Yang kedua, perkembangan Thariqah Tijani begitu lancar di Indonesia ketika guru mereka datang, yaitu Sayyid Ali At-Thayyib. Sayyid Ali At-Thayyib juga pada tahun itu sudah datang, 1922 Masehi. Ya. Datang ke Indonesia, kemudian diperkuat oleh ulama-ulama Punten, Yai Anas, Yai Abbas, dan lain sebagainya. Para hadirin, itu perkembangan awal. Kemudian ada yang terselip di literatur-literatur atau buku-buku masuknya Thariqah Tijani di Indonesia. Ini tadi yang pertama dulu saya terangkan. Apa faktor penyebab kok Thariqah Tijani masuk ke Indonesia begitu cepat berkembang? Penyebab pertamanya adalah pengembangnya para ulama. Pengembangnya adalah para ulama. Ini faktor penyebab. Ini bukan di Indonesia saja para hadirin, di seluruh dunia. Iya. Bahkan ada satu keterangan sekarang sudah lebih dari 1,5 miliar 600 se-Indonesia 600 juta. Ya. Begini para hadirin, saya juga ketepatan ketika tahun kemarin mengikuti haul yang kedua 200 di Zawiyah Tijaniyah dengan beberapa muqaddam. Di sana ada seorang pembicara namanya Profesor Dr. Umar Mas'ud. Profesor Dr. Umar Mas'ud di dalam kitabnya risalah namanya Qawaid wa Dhawabit At-Thariqah At-Tijaniyah. Di situ beliau menyebutkan ratusan ulama yang berkaliber internasional, bahkan anggota OI, bahkan anggota Rabithah Alam Islam. Itu faktor paling utama menyebabkan. Maaf, Ustaz Roni, saya bawa fotokopi Dhawabit itu mungkin ada 25 biji, nanti pada saat ini saya kasih contoh. Ya, maksudnya ini para pekerja yang belum berkesempatan, ya kemarin saya sempat fotokopi supaya para pekerja yang lain yang belum punya kitab Dhawabit tahu bagaimana perkembangan Thariqah Tijani cepat karena yang membawa adalah ulama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu secara umum, ya, secara umum Indonesia. Ini secara khusus sekarang. Perkembangan Thariqah At-Tijaniyah di Brebes, Jawa Tengah. Ini yang saya baca di buku-buku perkembangan Thariqah Tijani belum dimasukkan ini. Masalah Brebes lebih luas. Lah, kemarin ketika saya diberi surat diminta untuk menyampaikan oleh Sekretaris Umum Hizbul Khofi, saya menemui saksi-saksi mata yang masih hidup, ya, di Brebes. Ternyata Syekh Ali At-Thayyib itu masuk Brebes tahun 1928 Hijriah. Syekh Ali At-Thayyib tinggal di Brebes kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi Syekh Ali At-Thayyib masuk ke Brebes tahun 1928 Hijriah, tinggal hampir 1 bulan. Masehi, tinggal hampir 1 bulan. Di rumah seorang tokoh bernama Haji Abdul Halim dan putranya sampai sekarang masih hidup. Jadi saya langsung berwawancara dengan beliau. Kemudian ketika Syekh Ali At-Thayyib berada di Jatibarang selama hampir 1 bulan, banyak orang yang masuk Tijani termasuk Ikhwan dan mengangkat 3 orang muqaddam. Menurut penuturan beliau, mengangkat 3 orang muqaddam. Pertama, Kiai Haji Abdul Wahab Syahrul. Yang kedua, Syekh Ali bin Ahmad Basalam. Yang ketiga, Kiai Haji Abdul Rasul. 3 orang. Nah, 2 orang ini dikembangkan. Kiai Haji Abdul Wahab Syahrul ini dikembangkan, yaitu dikembangkan oleh putranya Kiai Haji Pahlawi, dan sampai hari ini dikembangkan oleh putranya Kiai Haji Rasul. Kalau Kiai Haji Abdul Rasul putus. Nah, setelah pulangnya Syekh Ali At-Thayyib tahun 2008 dari Jatibarang Brebes, Syekh Ali mendalami Thariqah Tijani, tinggal di Punten.
beliau sudah seorang ulama, punya majelis taklim, tapi sampai meninggalkan Jati Barat, tinggal di Punten untuk mendalami Thariqah At-Tijaniyah di Kiai Haji Abbas Abdul Jalil. Artinya begitu perhatiannya Syekh Ali sampai tinggal di Punten mendalami Thariqah At-Tijaniyah. Kemudian ketika Syekh Ali bin Ahmad Fasalama tahun